Hosea pasal 8. Keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, "Ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka, sampai berapa lama tidak dapat disucikan. Orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh, akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Israel sudah ditelan, sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa, seperti barang yang tidak disukai orang. Sebab mereka telah pergi ke Asyur, bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta, sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa. Sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka, dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi aku akan melepaskan api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Hosea pasal 9. Tidak akan ada sukacita dalam pembuangan. Janganlah bersukacita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah bersinah dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya, dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari permusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga, onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan, Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan, Efraim umat Allahku sedang mengintai nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya, permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka, seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Akibat ketidaktaatan Israel. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu, seperti buah sulung, sebagai hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu, tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor, dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan, sama seperti apa yang mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung, tiada yang melahirkan, yang hamil, dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh, celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka.
Efraim seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka, ya Tuhan, apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh, di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Hosea pasal 10. Hukuman karena penyembahan berhala. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet-awen. Sungguh, rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya. Oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Tuhan kecewa terhadap Efraim. Sejak hari Gibea, engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka, apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengguknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membacak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membaca kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan. Seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran, ibu beserta anak-anak diremukkan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Hosea pasal 11. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan, dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka,
dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hosea pasal 12. Efraim dan Yakub bapa leluhurnya. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat Yang Maha Kudus yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya, dan suka memeras, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku? Tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah, seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi, dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan. Maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Hosea pasal 13. Murka Tuhan akan menimpa Efraim. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu, sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul, aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka, seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel,
Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan? Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku, dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan, sakit beranak mendahului kelahirannya. Tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya, dan merusakkan mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Hosea pasal 14. Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku, engkau mendapat buah. Penutup. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ.